Selamat hari Selasa, saudara-saudara. Kita bertemu lagi di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ke-33. Yesus berjalan di atas air. Mari saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu ia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan merenungkannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kami boleh bertemu kembali untuk belajar firman-Mu. Berkatilah kami dengan kebenarannya, dan kiranya dengan kebenaran itulah kami dituntun untuk melangkah, mengerjakan maksud-Mu dalam hidup kami, beroleh tuntunan menghadapi pergumulan-pergumulan, dan kami semakin dekat dengan hati-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi berhubungan langsung dengan bagian yang lalu, ya. Kalau dibaca di ayat 22 dikatakan sesudah itu. Itu menunjuk kepada peristiwa dia memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan itu, ya. Cerita itu kemudian berlanjut bahwa setelah peristiwa itu Tuhan memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu dia menyuruh orang banyak pulang. Nah, ada dua perintah, saudara-saudara. Yang pertama perintah pada murid-muridnya, dan kedua perintah pada orang banyak. Mungkin kita sedikit heran kenapa kok ada perintah begitu. Nah, ini menunjukkan ketegasan Tuhan Yesus, saudara-saudara, ya. Sesungguhnya kalau kita membaca di Yohanes, setelah orang banyak itu diberi makan dari 5 roti dan 2 ikan itu, mereka begitu senang, ya. Wah, lalu dikatakan mereka bermaksud menjadikan Yesus itu raja. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus dengan jelas tahu tujuannya ke dalam dunia ini bukan untuk menjadi raja dunia. Tetapi dia datang untuk menunjukkan kasih-Nya pada manusia dan menebus dosa mereka dengan mati menjadi korban di kayu salib. Sebab itu dengan tegas dia mengatakan pada murid-muridnya, "Kamu menyeberang." Dan kepada orang banyak itu dia berkata, "Kalian pulang." Lalu dia sendiri, firman Tuhan mengatakan, dia kemudian naik ke bukit dan dia berdoa di sana. Saudara, sekali lagi kita mesti ingat tujuan Tuhan Yesus menyeberang ke sebelah timur Danau Galilea itu
sebetulnya adalah untuk menyendiri, untuk berdoa. Setelah Tuhan Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh, itulah yang membuat dia kemudian menyeberang. Tetapi di seberang, dia bertemu dengan orang banyak yang masih menunggu dia itu, dan dia melayaninya dan bahkan memberi makan sampai malam hari. Tetapi malam itu Tuhan tetap melanjutkan maksudnya. Dia naik ke bukit dan dia berdoa. Saudara-saudara, ini memberitahukan kepada kita betapa pentingnya doa di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dan ini kiranya menolong kita untuk mementingkan juga kehidupan doa di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus melayani begitu banyak orang. Dia memberi makan 5.000 orang. Dia membuat banyak mukjizat. Dia meredakan badai. Dia membangkitkan orang mati. Tetapi yang tidak pernah dilupakannya ialah dia selalu mempunyai waktu untuk berdoa. Saudara-saudara, demikian juga dengan kita. Kita mesti menyediakan waktu untuk berdoa. Karena sesungguhnya doa itulah yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Doa itulah yang membuat hati kita menjadi tenang. Doa itulah yang akan membuat kita memperoleh kesegaran rohani. Karena seringkali kesibukan pelayanan itu melelahkan dan membuat kita kemudian merasa capek dan bahkan bisa mundur secara rohani. Tetapi orang-orang yang rajin berdoa, yang selalu menyediakan waktu untuk berdoa, mereka memperoleh kekuatan dan kesegaran di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus sendiri. Ya, saudara-saudara, ingatlah itu. Karena itu nanti setelah PA, kalau doa, saya ajak teman-teman untuk berdoa. Setiap pagi gereja mengirimkan bahan renungan dan doa. Saudara, biarlah saudara-saudara membaca bahan renungan dan berdoa. Karena dengan begitulah saudara-saudara akan terpelihara di dalam imanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kemudian setelah dia berdoa, Tuhan kemudian turun, ya, dan dia kemudian menolong murid-muridnya. Firman Tuhan mengatakan, perahu murid-murid itu sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, tetapi dia diombang-ambingkan oleh angin sakal. Apa angin sakal itu? Angin sakal itu angin yang bertiup dari depan, begitu ya, sehingga angin itu menolak perahu itu. Mereka mau menyeberang dari timur ke barat kembali, tapi angin sakal itu dari barat, mungkin dari barat utara barat begitu, membuat perahu mereka itu nggak nyampe-nyampe. Itu sebabnya sampai jam 3 malam mereka masih belum sampai ke tepian, ya. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus ketika turun dari bukit itu, dia masih bisa melihat murid-muridnya di sana, dan dia bisa menyusulnya dengan berjalan kaki. Dia berjalan di atas air. Nah, saudara-saudara, murid-murid itu sedang berjuang untuk memajukan perahunya melawan angin sakal itu. Ketika kemudian mereka melihat Tuhan Yesus datang, ya, menghampiri mereka, yang maksudnya menolong mereka. Tetapi yang datang itu kan dalam keadaan gelap, banyak angin, ada bayangan hitam, gitu ya. Barangkali ada jubahnya Tuhan Yesus yang sedikit menyala, tak tahu warnanya apa, begitu. Lalu mereka melihat ada orang yang datang, ada yang datang, di atas air. Lalu mereka berkata, itu hantu, gitu ya. Dan dikatakan firman Tuhan, mereka berteriak-teriak karena takut, karena mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat. Mereka masih di tengah-tengah danau, ada ombak, ada angin. Ini ada hantu lagi datang, gitu ya. Sehingga mereka berteriak-teriak karena takut. Nah, waktu mereka berteriak karena takut itulah Tuhan menyapa mereka. Jangan takut, ini aku, ya. Mereka mendengar di tengah-tengah angin ribut itu, suara Tuhan menyapa mereka. Jangan takut. Saudara-saudara, ini indah sekali, ya. Seringkali di dalam pergumulan kita di dalam dunia ini, dalam pergumulan kita melawan dosa, menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, sesungguhnya Tuhan itu menyapa kita, jangan takut, ini aku. Tetapi kadangkali kita tidak mendengarkan itu, kita tidak merasakan kehadirannya. Saudara-saudara, kita bersyukur hari ini kita diberitahu oleh Tuhan,
Ketika mereka ketakutan, mereka tidak tahu. Tuhan berkata, jangan takut, ini aku. Ya. Dan bila kita berespon seperti murid-murid itu, ketika mendengar itu, mereka mendengar suara Tuhan. Nah, lalu kita bertemu dengan Petrus ya. Nah, Petrus itu langsung berkata, Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudara-saudara, kita mengenal Petrus itu seorang impulsif gitu ya. Seorang yang bergejolak begitu ya. Dan dengan jujur, dengan tulus, orang ditulus ya. Dia berkata, Tuhan, saya mau seperti engkau mempunyai kuasa itu, berjalan di atas air. Nah, ini dari mana ini ya? Tetapi Petrus itu mempunyai semangat itu. Dan kemudian Tuhan berkata kepada dia, mari Petrus, datanglah. Gitu ya. Dan betul ya, menarik sekali. Petrus tanpa ragu-ragu, dia kemudian nyemplung ke air. Dan menarik dikatakan, lalu dia datang kepada Tuhan, berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Di ayat 29 itu. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Saya bisa bayangkan ya, murid-murid yang lain itu waktu melihat Petrus masuk air, itu airnya bergelora, saudara-saudara ya. Ada angin. Mereka pas bilang, loh, kok masuk air? Tapi kemudian mereka terkejut karena Petrus itu kemudian berjalan di atas air. Dan semua mungkin jadi semangat. Wah, bisa ya. Dan barangkali ya, mereka juga pengen, saya juga mau gitu ya. Saya juga mau gitu. Tetapi sebelum mereka kecemplung, sebelum mereka masuk air, Petrus itu ragu ya. Ragu ketika merasakan ada angin, ada ombak, dan pandangannya tidak lagi tertuju pada Tuhan Yesus, tapi dia tertuju pada angin, pada ombak di bawahnya yang memercik ke bahunya. Dan dia mulai ketakutan. Pada waktu dia ketakutan, dia kemudian tenggelam. Saudara-saudara sekalian, Petrus itu adalah gambaran seorang yang penuh ketulusan. Tetapi dalam ketulusan itu juga ada keraguan-raguan, kegagalan. Kita sekalipun tulus, sekalipun kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, jangan salah saudara, kita juga bisa merasa lemah. Kita juga bisa merasa gagal. Petrus mengalami kesukaran. Dia gagal untuk bertahan mengikut Tuhan Yesus. Ya, keadaan, masalah, angin, gelombang dalam hidup kita bisa membuat kita ini tenggelam, kita kehilangan pegangan kita kepada Tuhan. Lalu kita menjadi mundur. Tapi yang menarik adalah Petrus itu ketika dia tenggelam, dia segera berseru, Tuhan Yesus, tolong saya. Dan firman Tuhan mengatakan, lalu Tuhan mendatangi Petrus, memegang tangannya dan mengangkatnya. Tuhan mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saya percaya ini bukan teguran, tetapi ini sapaan halus yang mengingatkan Petrus. Petrus, kenapa kamu bimbang? Tetapi Tuhan tidak menghukum Petrus yang bimbang ini. Dia mengangkatnya dengan tangannya. Saudara-saudara sekalian, dari Petrus kita belajar bagaimana ketika kita itu mengalami kebimbangan, mengalami kegagalan, jangan meninggalkan Tuhan. Tetapi seperti Petrus, kita harus berseru kepada Tuhan. Itu cara yang terbaik. Saya tidak tahu bagaimana saudara saat ini. Apa yang sedang saudara alami dalam pergumulanmu. Tantangan apa yang sedang melandamu. Kekecewaan, kegagalan, merasa tidak berdaya. Jangan mundur saudara-saudara. Justru berserulah kepada Tuhan. Dialah juru selamat. Dia akan menolongmu. Tuhan Yesus menolong Petrus, menuntunnya untuk kembali ke dalam perahu. Dan ketika dia dalam perahu, badai itu reda, saudara-saudara. Dan yang menarik, lalu mereka, orang-orang di dalam perahu itu, dikatakan dalam ayat 33, menyembah dia, menyembah Tuhan Yesus. Saudara, ini sekali lagi membuktikan bahwa dia itu Tuhan. Dia bukan malaikat, dia bukan sekedar nabi, sebab dia mau disembah. Di dalam Alkitab kita, malaikat itu tidak mau disembah.
Yang disembah itu cuma Tuhan, cuma Allah. Dan Tuhan Yesus membiarkan mereka menyembahnya. Dan kemudian muncullah perkataan yang menyatakan, sesungguhnya engkaulah anak Allah. Anak Allah itu adalah Mesias. Engkaulah Mesias yang dijanjikan untuk orang-orang Israel itu. Saudara-saudara, melalui peristiwa itu yang juga ditulis oleh Yohanes, oleh Markus juga, Tuhan menyatakan dirinya adalah Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Tuhan yang menguasai alam semesta. Tetapi yang indah, saudara-saudara, bukan cuma itu. Tuhan itulah Tuhan yang mengasihi kita yang lemah ini. Saya ingat Pendeta Edmund Chan itu menceritakan hal yang saya ingat sampai sekarang. Yang ikut IDMC sama saya mungkin masih ingat ya. Ketika Petrus tenggelam, lalu dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan Yesus bisa bilang gini kan, membeku. Lalu danau itu menjadi es. Trut. Lalu Petrus itu kejepit di esnya. Plek. Nah, dan tenggelam dia kan. Wah, terus dia bisa pelan-pelan keluar gitu kan. Bisa toh? Bisa toh? Oh, bisa ya. Atau bisa enggak Tuhan gini? Petrus terbang. Oh bisa ya. Dia Tuhan, tahu-tahu Petrus terangkat, terus melayang-layang gitu ya. Terus masuk ke dalam perahu, bisa gitu kan. Atau Tuhan bisa begini, ikan tolong Petrus. Tahu-tahu ikan dari bawah itu keluar ikan besar, menahan kakinya Petrus dari bawah air. Petrus gak tenggelam kan? Bisa kan? Bisa. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan datang kepada Petrus. Ya, dia mengangkat tangan Petrus. Dia memegang tangan Petrus lalu mengangkatnya dan menuntunnya ke dalam perahu. Saudara-saudara sekalian, itulah juru selamat kita. Itulah Tuhan yang kita percayai. Dia bukan Tuhan yang di sorga yang memberitahukan kepada kita, Tikyo, ini firman Tuhan kamu lakukan ya. Kalau kamu bisa melakukannya kamu akan selamat. Lalu Tuhan tunggu saya. Kalau tidak bisa, ya dihukum, begitu ya. Kalau saya tidak kuat, berkata Tuhan tolong saya. Itu baca firman itu. Kamu mesti gini, mesti gitu, ya. Lakukan itu, nanti kamu selamat. Bisa gitu kan? Tapi tidak, saudara-saudara. Yang saya kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita adalah waktu kita berusaha untuk menyelamatkan diri dan kita tidak mampu karena dosa yang menjebak kita, maka Dia adalah Tuhan yang turun dari sorga. Dia menjadi sama dengan manusia. Itu yang kita rayakan pada hari Natal, bukan? Kenapa Dia jadi manusia? Sebab Dia mau memegang tangan kita. Dia mau memeluk kita. Dia mau menyelamatkan kita bukan cuma dengan perintahnya, tetapi Dia datang sendiri menyentuh kita. Saudara sekalian, saya percaya Tuhan Yesus bukan cuma datang untuk menyelamatkan orang berdosa, tetapi Dia mau menyatakan kasih Tuhan kepada orang berdosa. Itu sebabnya Yohanes mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, kita bersyukur. Saya tidak tahu pergumulan saudara bagaimana, tetapi ingatlah, Tuhan mengasihimu. Apapun keadaanmu, apapun kegagalanmu, apapun yang sedang membuat engkau menjauh dari Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidak jauh. Tuhan berkata, jangan takut, aku di sini. Yang perlu kita lakukan adalah kita sekali lagi berseru pada Tuhan, Tuhan tolong saya. Dan lihatlah, kasih-Nya itu, pelukannya itu, kehangatannya itu akan kau rasakan dalam hatimu. Tuhan bukan cuma menyelamatkanmu, tetapi Tuhan akan membuatmu merasakan sukacita, merasakan damai, merasakan kegembiraan dan kebahagiaan karena engkau adalah orang-orang yang dicintai, dikasihi oleh Tuhan. Yesus Kristus datang
Dia menyentuh kita. Karena dia mau mengatakan, aku mengasihimu. Aku datang untuk mengasihi dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini menguatkan hati kita untuk terus mengikut Dia. Menguatkan hati kita untuk menghadapi tantangan-tantangan. Kita tahu, di dalam gelombang badai kehidupan, di dalam angin badai yang bertiup, ada Yesus Kristus yang menyertai kita. Dan Dia mau menolong dan mengasihi kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa, terima kasih kami boleh membaca firman-Mu dan merenungkannya. Banyak sekali yang bisa kami belajar, Tuhan. Hari ini kami belajar sedikit daripadanya, mengingat akan kasih-Mu yang besar kepada kami, pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk percaya, Tuhan menolong kami untuk berjalan di dalam kebenarannya, dan kiranya kami boleh dituntun untuk semakin hari, semakin dekat dengan Tuhan, semakin berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, sampai ketemu nanti sore. Kita akan bersama-sama mendiskusikan, dan kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Tuhan Yesus memberkati.